ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman ini nggak mampu, yo di itu lagi coba dipikirkan lagi. Aku iki bener-bener nggak mampu apa emang mau pikiranku tok yang membuat aku ini nggak mampu kayak gitu. Ya kayak misalkan aku ngerasa bahwa aku tuh nggak bisa jadi dokter, nggak pantas jadi dokter, itu cuman pikiranku aja ternyata kayak gitu loh. Tapi ternyata ketika aku jalani, tak telateni gitu, akhirnya ya alhamdulillah aku bisa jadi dokter kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat muda. Jadi tolong disapa dong sobat muda gitu. Sobat muda. Ya, jadi saya menyapa teman-teman di YouTube saya itu dengan sobat muda. Kenapa sobat muda? Karena ya walaupun yang barangkali nanti yang nonton itu usianya sudah lanjut tapi semangatnya tetap muda gitu. Jadi sobat muda gitu. Biasa. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman, aku di sini udah kedatangan dua dokter yang luar biasa. Yang satu yang sebelah sana Dokter Irfan ya, yang nanti insya Allah pada kesempatan hari ini jadi co-host gitu. Jadi alhamdulillah siang ini aku dapat partner nih kayak gitu. Jadi nggak sendiri untuk nge-hosting. Nah kemudian yang di tengah ini luar biasa ada Mas Hoyrul Rizky, Dr. Hoyrul Rizky, yang pada kesempatan kali ini akan jadi narasumber kita kayak gitu. Kita mau ngomongin apa ya? Ya, Oh iya ya. Ada dong yang bukan mau ngomong apa. Bercanda. Ya kita nanti hari ini atau siang ini kita mau ngomongin tentang judulnya itu Jatuh Bangkit Kembali. Kayak lagunya Hi-Fi gitu. Jadi ada satu lagu Hi-Fi itu yaitu judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Nah jadi nanti teman-teman kita akan coba ngobrol sama Mas Rizky kayak gitu. Apa sih yang kemudian kenapa kok Mas Rizky relate dengan tema ini kayak gitu. Karena jadi mungkin cerita sedikit ya sebelum nanti ke orangnya. Jadi Mas Rizky ini dulu aku kenal pertama kali pas waktu mau nyalon Presma. Pertama kali aku dikenalin sama Mas Rizky itu pas mau nyalon Presma. Karena sebenarnya ya walaupun sebenarnya angka kita nggak jauh ya Mas Rizky 3 tahun kan. Jadi Mas Rizky 2010, aku 2013 kayak gitu. Tapi waktu itu memang ya aku belum tahu gitu. Karena waktu itu pun kalau nggak salah Mas Rizky lebih banyak aktif di PMII daripada KMNU ya. Saat itu kan. Ya. Nah, jadi waktu aku di KMNU pun aku nggak tahu. Nah, waktu itu aku mau daftar Presma, kemudian dikenalin lah ke beliau oleh Mas Fahmi Zahwan Hinana. Waktu itu masih ingat banget di salah satu tempat makan Aceh di apa namanya? Apa itu saya lupa. Ya apa namanya tempat makan Aceh itu yang Bung Jumpa ya, di Bung Jumpa di sana lah kayak gitu. Ya. Nah terus barulah kenal Mas Rizky dan sebagainya. Oh ternyata beliau angkatan 2010, lagi aktif di sini. Dulu pernah aktif juga di BMFK, di Kalam juga kayak gitu. Nah terus waktu berjalan Mas Rizky juga salah satu orang yang aku minta untuk ngisi jadi Dewan Suriahnya KMNU FK bro. Kayak gitu. Jadi waktu aku kan setelah jadi presiden mahasiswa FK 2016 aku memilih untuk ngurus KMNU FK. Kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya waktu itu ada sih tawaran untuk di yang lain kayak gitu. Tapi saya memilih di KMNU FK. Nah, Mas Rizky ini yang aku minta juga untuk jadi Dewan Suriah waktu itu. Jadi sama Mas Jindan, Mas Fahmi, Mbak Naila dan lain sebagainya. Nah, terus ya singkat cerita waktu itu aku sempat dengar bahwa Mas Rizky ini ada kendala lah kayak gitu. Jadi waktu itu hampir tidak menyelesaikan esketnya ya Mas. Ya. Tapi kemudian beliau berhasil bangkit menemukan sesuatu. Nah nanti kita akan gali tuh sesuatunya apa. Apakah karena momen atau karena seseorang gitu atau karena apa kayak gitu.
yang kemudian berhasil membuat beliau itu bertahan, bener, dan kemudian terus berjuang kayak gitu. Nah nanti kita akan koreksi situ. Oke. Gitu. Nah mungkin Mas Rizky biar ini nih, kan katanya kalau misalkan tak kenal maka ta'aruf ya kan, jadi bisa kenalan dulu Mas Rizky. Mas Rizky tuh dari mana dan lain sebagainya, dan gitu. Perkenalkan, sobat muda, nama saya Hoirul Rizky, saya 28 tahun. Jadi dibandingkan adik-adik saya ini, saya jauh lebih tua. Mungkin Fajrul ini mungkin masih 25 tahun, Irfan masih 25 tahun, tapi kalau saya sudah 28 tahun kayak gitu. Selisih 3 tahun. Ya, selisih 3 tahun lah ya. Nikah duluan mereka juga nggak apa-apa. Aduh. Nah, saya dari Jombang. Dulu sempat mondok di Pondok Pesantren Al Mimbar, Sambung Dukuh Jombang. Terus kemudian juga sambil sekolah di MA Al Bairuni, Sambung Dukuh Jombang kayak gitu. Dan kemudian meneruskan di pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Angkatan 2010. Oke, luar biasa. Mas Rizky, mungkin kita nanyanya ini ya dari yang ringan-ringan dulu kali ya. Boleh. Apa lu mau nanya, Pak? Iya. Gua dulu deh. Dulu kosan pertama di mana, Mas? Kosan pertamaku di Jalan Tampar Karanggayam. Karanggayam juga ya? Ya. Maksudnya ini sekarang juga di Karanggayam ya? Ya. Berarti nggak jauh dari kosan lama ya? Enggak, ya di kosan yang dulu itu. Nggak pernah pindah? Enggak, bukan enggak pernah pindah. Tapi? Saya kembali lagi. Widih, CLBK. Cina lama belum kelar. Jadi 2010 sampai 2013 saya di kosan saya sekarang itu. Kemudian dari 2013 sampai 2019 saya pindah. Nah, 2019 balik lagi ke kosan yang lama. Luar biasa. Mantap. Oke, mungkin itu dulu. Nanti yang seru-seru kita pending di pertengahan sama akhir. Oke. Mas Rizky, aku pengen tahu nih, dulu itu masuk FK itu emang pilihan sendiri atau ada tekanan dari orang tua atau gimana? Kalau Mas Rizky? Jadi kalau diceritakan, Aku aja yang pegang. kami ya. Oke, kalau diceritakan masuk FK itu karena kecelakaan kalau menurut saya. Kecelakaan gimana? Jadi kecelakaannya gini, bukan kecelakaan siapa ya? Itulah nanti teman-teman simpulkan sendirilah. Intinya aku pengen daftar ke beasiswa. Namanya program beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama. Nah, dari situ kemudian ada pilihan-pilihan jurusan kan. Nah, nggak semua universitas itu bisa dipilih gitu loh. Hanya jurusan-jurusan tertentu. Kemudian aku sowan dari pondok, aku sowan ke rumah. Pulang ke rumah, bapakku dawuh gitu. Tahu dawuh toh ya apa? Ngendikan gitu. Bilang gitu. Aku itu pengen dua anak, nek gak jadi dokter, jadi guru. Itu intinya gitu. Kalau nggak jadi dokter jadi guru ya. Terus? Nah, akhirnya karena saya nggak pengen jadi dokter, saya carilah di daftar beasiswa itu yang ada keguruannya. Ternyata nggak ada. Nah, akhirnya mau nggak mau saya daftar kedokteran. Mantap. Itu undangannya SNMPTN? Bukan. Jadi kalau dari zaman dulu itu namanya PBUPD. Penelusuran bibit unggul ya, pokoknya kerja sama lah. Iya, tapi kan pakai rapot setara kan? undangan gitu. Enggak, bukan pakai rapot. Kita pakai tes dari Kemenak. Jadi yang ngetes kita Kemenak. Jadi emang dari saya harus dapat beasiswanya itu dulu ya? Jadi kita apply ke Kemenak, nanti Kemenak yang daftarin kerjasama ke kita, ke UGM. Gitu. Iya. Akhirnya saya daftarlah ke UGM. Daftar ke UGM pendidikan dokter gitu. Tapi pilihan keduanya saya nego ke orang tua. Pokoknya pilihan keduanya yang saya mau gitu. Akhirnya saya daftar teknik sipil. Teknik sipil UGM. Ya karena pendidikan dokter sama teknik sipil, ya saya sadar diri lah dari madrasah aliyah nggak terkenal di Jombang, yang akreditasinya masih C waktu itu. Kalau nggak salah sih C waktu itu masih. Ya kan. Terus saya mikir, wah ya mungkin tuh ketompoan yang kedokteran gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ternyata diterima kayak gitu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah selama kuliah 4 tahun S1 itu saya dapat beasiswa. Biaya masuk kedokteran yang 125 juta itu juga saya dapat beasiswa. Jadi
full nggak ada keluar orang tua. nggak ada keluar orang tua ya, keluar orang tua ya ketika saya mulai mendapatkan banyak masalah itu. Terus apa namanya, kan masuk FK nih 2010 kayak gitu ya. 10 gila lu. Ngece banget 2008 coba. Kamu kira aku tua? Sorry bro. Parah, Gimana? Gue tanyain deh. Iya, ntar dulu masuk FK 2010 nih kayak gitu. Nah, terus kemudian apa namanya berproses ya. Nah, waktu di FK ini apa namanya? Apa yang kemudian Mas Rizky waktu awal-awal lakukan gitu? Maksudnya selain kemudian kuliah gitu, terus organisasi. Ya maksudnya selain kuliah lah. Selain kuliah, aku ikut organisasi. Jadi karena aku dari awal udah nggak pengen jadi dokter, nah itu clue penting itu. Aku nggak pengen jadi dokter, akhirnya aku melakukan pelarian. Oh, saya entar dulu. Tapi di awal-awal akademik oke kan? Udah nggak oke. Oh, terus habis itu muncul pikiran-pikiran, waduh kayaknya aku nggak mau lah untuk jadi dokter gitu. Enggak, jadi awalnya itu nggak mau jadi dokter dulu. Terus kemudian akhirnya kuliah. Lah kuliah itu terus kemudian nilainya nggak oke. Nah, karena nilai nggak oke jadinya makin gelinding terus itu kuliah. Oke. Saya iklan dulu sebentar ya. Mas Irfan. Apaan? Apa bro? Sambil gua aja yang nanya kali ya. Jadi kayak ini kan kehidupan awal di Fakultas Kedokteran nih. Kan tadi Mas Rizky bilang bukan dari SMA favorit, bukan dari kalangan yang atas itu. Oke, saat masuk ke Fakultas Kedokteran itu ada nggak feel inferior dibandingin teman-teman yang lain? Jelas ya. Jelas ada. Apa itu? Karena saya merasa bahwa aku sekolah desa, apalagi ketika pertama kali datang itu, terus kemudian ketemu teman-temanku, ya ternyata dia anaknya ini, wah saya langsung masuk, wah aku anak wong dodol sate gitu, kok apakah aku kok iso jadi dokter kayak gitu. Saya selalu mikir kayak gitu. Ya walaupun saya selalu berpikir kuliahku dibiayai kok gitu. Tapi saya tetap mikir, wah aku iso ya orang kekancan karo mereka kayak gitu. Tapi alhamdulillah kok ya di beberapa titik itu saya dikasih kemudahan untuk berteman sama beberapa orang kayak gitu. Dan saya akhirnya menemukan ya pelarian tadi, menemukan kalam, menemukan BEM, keorganisasian tadi ya. Itu untuk coping mekanismeku. Oh, berarti apa namanya tadi di awal Mas Rizky sempat insecure, terus kemudian ada beberapa masalah di akademik, terus ya organisasi ini menjadi salah satu pelarian yang ini ya. Iya. Oh iya ya. Dulu aktif di mana aja Mas? Kalam? Saya kalau di FK saya aktif di Kalam sama BEM. Sama BEM. Kalau di luar saya di PMII, di CSS Mora. CSS Mora tuh yang ini ya, organisasi beasiswa ya. Kemudian ya di KMNU. Ya. Kalau di Kalam apa? Sampai ke tahap apa? Sampai jadi kabit pelayanan umat. Wih, luar biasa. Kabit PU. Iya. Jadi sebelum saya itu namanya SPU. Oh. Syiar dan pelayanan umat. Oh, terus mulai zaman saya jadinya syiar sama pelayanan umat. Nah, sekarang nggak tahu gimana. Kalau di BEM? Kalau di BEM saya di PSDM. Ya. Oh, jadi staff dulu ya. Kalau kalian kan Presma. Wih. Kalian kan Presma. Ini Presma, Mas. Ini Presma. Iya. Tapi menariknya tadi dari beasiswanya itu nggak ada ini Mas, apa namanya, harus sekian, maksudnya setiap semester tuh IPK-nya minimal sekian kayak gitu, nggak ada. Kalau dari beasiswa beasiswa saya termasuk beasiswa yang longgar. Oh iya. Saya juga nggak tahu. Disyukuri ya berarti ya. Saya juga nggak tahu kenapa ada beasiswa selonggar itu gitu. Tapi ya alhamdulillah saya syukuri sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan, ya sampai sekarang saya bisa jadi dokter itu. Tapi pelarian organisasi nih kan berarti tahun pertama kedua kan di internal kan, maksudnya di BEM, terus di Kalam ya kan, di internal fakultas, terus baru kemudian di angkatan 3-4 di PMII, terus kemudian di KMNU lah. Terus ketika
apa namanya organisasi-organisasi itu udah Biar domisioner kayak gitu. Kan itu kalau nggak salah biasanya semester 7 pun kita udah demis kan, semester 7 atau semester 8. Nggak ada apa-apa. Nah itu terus apa yang Mas Rizky lakukan waktu itu? Maksudnya waktu itu kan juga berarti semester 7 ini masih belum ini ya, masih belum skripsian atau udah Mas? belum. Saya semester 7-8 masih di PMII. Oh semester 7 lama masih di PMI? Saya mulai demisioner semuanya itu semester 9. Semester 9. Tapi waktu itu itu pun saya belum mengerjakan skripsi. Karena ya Tapi kuliah-kuliah udah kelar semua? kuliah semua udah kelar. Saya semester 7 kuliah semua udah kelar. Jadi Saya ya semester sebenarnya 7 ya Flat apa ya ya semua sebenarnya anak kedokteran. ya tetap aja flat, tapi kan karena nilainya jelek, akhirnya kan ada syarat-syarat tertentu yang karena nilainya jelek nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. ya. Akhirnya harus ngulang. turun blok. Akhirnya harus ngulang. Ngulang Aku blok. nggak sampai turun. Sorry, bukan turun Bukan blok. turun blok. Ngulang blok. gitu. Sampai akhirnya berapa harus blok ngulang Mas yang diulang? Saya yang benar-benar harus saya ulang itu cuman satu. Satu. Cuma Itu di satu. semester 9. itu blok semester 5. Semester 5. Blok ganjil. Iya berarti masih sih di semester 9 Semester baru 9 ngambil. aku baru ngambil kayak gitu. Tapi ya udah ya yang jadi masalah itu karena coping mekanismeku adalah organisasi. Ketika organisasi selesai ya hilang juga Copingnya. coping mekanisme Iya, hilang iya, juga iya, iya. ketahanan diriku Ketahanan gitu loh. diri, iya, iya. Akhirnya muncullah stres, muncullah hal-hal yang nggak diinginkan. Berarti apa namanya Mas Rizky itu apa namanya mulai ada apa mengalami apa stres kemudian bahkan sampai ke depresi itu setelah semester 8 ke atas ya. Maksudnya ketika selesai di organisasi-organisasi itu udah mulai demisioner kayak gitu. Saya mulai depresi ya mulai semester 9. Saya benar-benar waktu itu benar-benar ngerasa bahwa saya pengen bunuh diri. Itu waktu saya semester 11. Saya masih ingat banget sekitar bulan Oktober tahun 2015. Itu saya ngunci diri di kamar. Saya nggak mau keluar sampai akhirnya ada temenku yang datang ke kosan Tanpa tahu. Itu kosnya di mana? di Karanggayam juga, tapi udah bukan yang yang sekarang. Gitu. Sampai ada temenku yang datang kayak gitu. Padahal temenku datang itu ngapain juga? Ngapain? Mau utang. Jadi nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja gitu ya. Tapi serius itu menyelamatkanku gitu loh. Dari aku yang Berpikiran aku berpikiran aneh-aneh. aneh-aneh pengen bunuh diri, pengen ternyata hidupku nggak berguna, ternyata ada yang lebih nggak punya uang daripada aku gitu kan. Boleh. Masya Allah. Iya. Jadi aku kayak menarik sih, kayak di awal tuh kan berarti ada sense of inferiority dari teman-teman yang lain yang dari SMA itu, terus kemudian pada akhirnya copingnya adalah masuk ke organisasi. Yang itu lepas ya, justru kayak beban-beban kuliah kan lepas, ini nggak ada di organisasi kan kita nggak bicarain nilai, nggak bicarain materi-materi yang itu, jadi kayak itu lepas semua. Ada nggak muncul ketika menjalani itu kan mungkin seiring dengan nilai anjlok, mungkin ketika di organisasi itu ada nggak rasa menyesal gitu, aduh aku menyesal ya masuk ke organisasi ini, atau malah justru aku harus terus di organisasi ini biar aku survive gitu, atau gimana? Aku justru malah berpikir bahwa ya aku emang harus ikut organisasi agar aku tetap survive gitu loh. Biar tetap eksis gitu tetap ya? eksis, tujuanku bukan eksis sih, tapi lebih ke biar aku tetap hidup gitu ya tetap hidup gitu loh. Karena aku merasa bahwa kalaupun nilaiku jelek, paling enggak itu aku masih punya hal lain yang aku banggakan gitu. Ya paling enggak misalkan aku di PMI, aku belajar tentang organisasi itu seperti apa, caranya jadi pemimpin iki piye kayak gitu kan. Aku tahu gitu loh kalau di waktu aku di organisasi kayak gitu. Jadi nggak ada penyesalan. Jadi nggak ada penyesalan. Ya kalau sekarang mikir itu paling aku mikirnya ya ngopo ya biyen kok organisasi ini kebangetan gitu loh. Sampai nilaiku jelek kayak gitu. Kalau sekarang udah mikir kayak Sekarang gitu, mikir. gitu. Tapi kalau dulu ya malah butuh gitu. ya. Kalau sekarang tak pikir-pikir lagi yang ke dulu itu, kok aku kebangetan ya organisasiku, kok Ya, rasinau rasinau gitu, malah organisasi kok.
dan saya gini akhir kok nilaiku akhirnya jelek kayak gitu, tapi yo piye mana udah terlanjur lewat ya. udah lewat gitu. Oke. Aku sebenarnya masih pengen mengolah yang tadi sih Mas, yang ngerasa ada perasaan pengen bunuh diri yang tapi kemudian ada teman yang kemudian menggagalkan rencana itu kayak gitu. Tapi waktu itu udah bener-bener ini banget ya, yang dirasain udah kayak Ya udah, aku udah bener-bener ngerasa bahwa ya aku kudu bunuh diri gitu. Hidup tuh udah nggak ada Hidup gunanya. udah nggak ada gunanya kayak gitu. Iya. Itu sebelumnya Mas Rizky ini nggak, maksudnya sempat menceritakan ini ke beberapa teman atau apa gitu atau enggak? Enggak, aku waktu itu masih belum begitu sering bermedsos. Jadi aku masih belum bisa menumpahkan perasaan ke tulisan-tulisan gitu. Tapi kemudian akhirnya aku menemukan medsos gitu. Sebagai sarana untuk menumpahkan emosiku. Nah, terus abis itu mau naik bunuh diri, kemudian ada teman datang nggak jadi. Terus kemudian apa yang menjadi titik balik Mas? Maksudnya apakah hanya peristiwa itu atau kemudian Mas Rizky mulai ke psikiater atau sebelumnya mungkin ketemu sama DPA atau ada temen yang nyadar gitu, ngapain Rizky gitu, atau gimana Mas? Aku bener-bener nggak melakukan apapun waktu itu. Nggak tahu. Aku nggak tahu mencari harus apa ngapain waktu itu. Itu semester 11 ya? Semester 11-an lah. Jadi aku semester 10, 11, 12, 13 itu aku bener-bener nggak ngapa-ngapain. Bener-bener kuliah cuman KRS-an doang. Ya itu. Dan nggak ngambil cuti ya waktu itu? Dan nggak ngambil cuti, jadi kuliah cuman KRS-an doang, ngerjain skripsi enggak kayak gitu. Sampai akhirnya bagusnya prodi kedokteran, mereka orang-orang di prodi itu sadar kalau ada mahasiswanya yang bermasalah. Akhirnya waktu aku semester 14 itu ada telepon dari prodi. Dengan siapa tuh waktu itu? Dokter siapa? Tidak aku angkat, nggak aku angkat. Tapi karena nggak aku Posisi di Jogja? di Jogja. Jadi waktu semester 14 aku belum ngerjain skripsi, tapi waktu itu nilaiku yang bermasalah tadi, yang kurang satu mata kuliah tadi udah keluar dan nilainya bagus. Jadi kan nilaiku udah cukup untuk masuk koas. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk yaudahlah aku harus ke prodi untuk menyelesaikan masalahku. BTW bentar, FYI sebenarnya kalau teman-teman tahu ya di Fakultas Kedokteran itu kalau normal S1-nya itu biasanya 7 semester kan? 7 semester. Jadi Mas Rizky itu udah 14 ya? 14 semester. 2 kali lipatnya teman-teman S1. Jadi 7 tahun. Iya, jadi kayak selama itu tuh tidak tahu ya ngapain. 3,5 tahunnya itu ya? Iya, 3,5 tahun itu jadi kayak ngawang gitu ya, nggak ngejar nilai dan akhirnya terdeteksi sama prodi itu dari hambatan itu ya. Jadi kayak terdeteksi sama prodi itu, akhirnya prodi approach. Iya, akhirnya itu prodi baru approach waktu semester 14. Karena waktu itu ya mungkin nggak ada progres untuk kok ini bocah nggak nyelesain skripsi atau gimana? Skripsinya nggak selesai, kok ini nilainya padahal kok nilainya kok masih segini. Waktu itu ketemu Kaprodi langsung Mas apa gimana? Jadi waktu bulan Juni tahun 2017 akhirnya aku langsung ketemu salah satu staf prodi, terus akhirnya diketemukan sama Kaprodi dan Dokter Denny waktu itu. Udah Dokter Denny ya. Sama Dokter Denny ya udah akhirnya diminta untuk ya udah kamu karena nilaimu udah cukup buat lanjut koas, ya udah kamu kerjakan skripsimu. Dan beliau menyemangati bahwa ya saya yakin Rizky bisa gitu. Padahal selama 7 semester itu aku udah mikir bahwa aku tuh nggak mungkin bisa kuliah, nggak mungkin bisa ngelanjutin koas, terus pengen lepas aja dari biar nggak lulus S1 sekalian kayak gitu. Tapi sama prodi itu benar-benar disemangati bahwa ya kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ada satu hal yang aku inget banget waktu itu Bu Denny ngomong apa itu? Jadi beliau gini, kamu itu udah 7 tahun sekolah S1, tapi kalau kamu nggak nyelesain S1-mu, nanti kalau kamu ditanya pendidikan terakhirmu apa, kamu cuman bisa jawab pendidikan terakhirmu SMA. Apa yo gelem awakmu, apa yo ora sayang ngono lho. Wis 7 tahun kuliah tapi kowe mau nulis pendidikan terakhir SMA.
Itu yang jadinya Itu yang terus aku langsung mikir, oh iya bener juga ya. Jadi salah satu titik balik ya. Itu akhirnya jadi titik balik gitu. Sampai akhirnya aku mau mengerjakan skripsi. Berarti singkat cerita ngerjain skripsi kelar terus Koas lulus esket berarti 2017 ya? 2017 sampai November. ikut Osce Kompre. Oh aku FC Kompre 2 kali. Oh, gimana tuh? Ya. Enggak wisuda November kan? Sudah November 2017. Terus berarti ikut koas gelombang ketiga ya? Ketiga. Bareng Angkatan angkatan 2013. Tapi kemudian di koas ada masalah lagi. Apa tuh? Itu yang lebih Drama. lebih dramatis itu. Oh. Gimana tuh Mas? Daripada S1. Jadi waktu apa namanya? Profesi waktu koas itu bener-bener aku ngerasa bahwa aku tuh nggak pengen jadi dokter. Aku tuh akhirnya karena aku nggak pengen jadi dokter, ngerasa ketakutan sama pasien kayak gitu. Akhirnya koas itu setengah-setengah. Oh, Sampai akhirnya hati lah ya. setengah hati. Sampai akhirnya pada satu waktu itu aku berangkat koas nangis, pulang koas nangis. Jadi di jalan itu aku nangis. Itu stase di Jogja atau di Jogja. Stase kedua, waktu itu stase anestesi, aku masih ingat. Stase pertama aku bisa menjalaninya dengan baik lah, walaupun aku udah ada pikiran bunuh diri. Tapi stase kedua itu aku berangkat kuliah nangis, pulang kuliah nangis, di kosan nggak bisa belajar, ngerjain refkas nggak bisa, ngerjain tutorial nggak bisa. Sampai akhirnya aku ngerasa bahwa, oh ya, pagi-pagi aku muntah. Sampai akhirnya, yaudah aku ngomong ke temenku, aku nggak masuk koas gitu. Sampai akhirnya yaudah aku pengen berhenti dari koas. Terus aku ngomong ke salah satu temanku, aku disuruh ke psikiater. Dari situlah aku mulai berani ke psikiater. Itu 2017 atau 18 awal? 2017 akhir. Oh, berarti baru ke psikiater 2017 akhir ya? Iya, bulan Oktober. Aku baru ke psikiater. Oke. Ke dokter siapa? Ke dokter Mutrarsi. Terus gimana Mas? Setelah ketemu dokter Mutrarsi terus sama dokter Mutrarsi, ya kamu boleh kamu istirahat dulu dari koas gitu. Kalau kamu nggak pengen jadi dokter, ya udah nanti diobrolkan lagi. Gitu. Jadi belum ini ya ngasih kesempatan untuk berpikir gitu. Untuk refleksi gitu. Terus yang dilakukan Mas Riki berarti waktu itu ambil cuti ya? Ambil cuti 2 minggu. Akhirnya aku nggak menyelesaikan stase anestesi itu. Akhirnya setelah stase anestesi selesai, baru aku masuk lagi. Terus udah tuh setelah itu lancar sampai ini? Nggak lancar lagi. Wah, itu perjalanannya masih luar biasa ya ini. lagi. Sampai akhirnya aku ketemu Irfan itu. Ah iya. Kebetulan Enggak, ntar dulu dari yang tadi kan anestesi nggak selesai. Terus stase selanjutnya apa? Objin Selesai. Terus PHT, kulit. Habis itu yang kecil-kecil lancar sampai KKN. Oh, KKN yang di Palembang. Sumatera Selatan ya? Selatan. Selesai KKN, aku mau masuk stase anak. Nah, pas stase anak itu kumat lagi. Oh. Iya. Terus ntar dulu tak selesaiin sampai ini ya, ntar dulu. Anak waktu anak itu aku udah masuk seminggu. Aku udah masuk seminggu. Di jejaring apa di sini? Nah, waktu aku berangkat ke jejaring, aku nangis lagi. Merasa nggak bermakna lagi, merasa pengen bunuh diri lagi, merasa nggak bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya kayak gitu ya. Maksudnya intinya merasa nggak bermanfaat aja gitu. Terus akhirnya aku berangkat ke jejaring. Waktu itu jejaringku Klaten. Waktu ke Klaten kan kalau berangkat ke jejaring kan Senin paginya kan. Jadi aku Senin pagi tuh ke Klaten, nyampe Klaten aku nggak langsung ke asrama. Dan ada asramanya. Asramanya kan. Nah, aku nggak langsung ke asrama, aku langsung telepon psikiaterku, "Dok, saya mau resign jadi dokter." Saya langsung telepon. Ketika itu. Apa tanggapan pertama dari Sambil nangis. dokter? "Dok, saya pengen resign dari kuliah kedokteran, saya nggak pengen lanjut jadi dokter." Sambil nangis. Pokoknya kalau mau dok. Itu puncak-puncaknya. Itu belum puncaknya. Itu belum puncaknya. Sampai akhirnya beliau bilang, "Ya udah, kamu pulang lagi ke Jogja, nanti istirahat lagi." Akhirnya stase anak nggak ikut lagi. Oh, berapa lama tuh Mas? Stase anak ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan. Oh. Habis itu aku ikut stase forensik Lancar. Ya nggak lancar banget tapi selesai. Habis forensik aku ikut IPD, nggak lancar lagi.
merasa pengen bunuh diri lagi, ngerasa nggak pengen jadi dokter lagi gitu. Selalu ketika aku datang ke psikiater selalu bilang bahwa ya udah lanjut istirahat dulu. Kalau misalkan aku lagi bener-bener aku nggak pengen jadi dokter, beliau selalu gitu ya. kamu istirahat dulu, tenangkan pikirmu, nanti lanjutkan nanti kalau udah tenang. Waktu itu Mas Rizky belum kenal kopiku kali. Kan kopi Lini Waktu ini menenangkan ya kan. Sambil ngopi maksudnya biar nggak tegang. Ini pemirsa yang di sana juga mungkin tegang ya. Jadi sambil ngopi, sambil ini ada Gary salut sambil dimakan kan nggak apa-apa. Oke. Tapi berarti stase besar ya itu ya yang kemudian Mas Rizky ini ya. Aku selesai stase IPD nggak ikut itu, maksudnya mutul dari stase IPD, akhirnya waktu stase anestesi ketemu Irfan. Ngulang yang itu. Aku ngulang stase anestesi yang dulu sama kelompoknya Irfan. Tahun berapa tuh? 2019. Ya 19 awal ya. Januari 2019. Dan kebetulan kelompok Irfan itu orang-orangnya. Berarti waktu itu tinggal ngulang berapa stase lagi? Masih banyak. Masih panjang. Iya. Masih ada berapa ya? IP 4 itu terus tambah anestesi. Iya. Anestesi, saraf. Yang ngulang tuh tadi anestesi, anak, IPD. Terus kalau yang emang belum, yang kurang bedah sama saraf. Stase gede-gede semua. Sama akhirnya aku kenal Irfan itu. Wah, waktu kenal sama Irfan, ternyata kelompoknya santai. Santuy. Orang-orangnya mau backup saya gitu. Kan saya seneng gitu. Kalau saya lagi itu di backup, Mas, nanti Mas. Pokoknya kita di sini tenang, kita bersama-sama. Waduh, kok lu keren? Dinda gitu ya. Maksudnya teman-teman. Waktu itu aku gak sama Dinda. Aku sama Wisnu, sama Rifda, sama Emir. Mereka dengan santainya, udah Mas, ayo Mas, kita jalani bersama-sama. Jatuh bersama, naik bersama gitu. Ternyata sama mereka tuh ini ya menemukan gitu. Dan sebelum itu nggak menemukan kelompok yang sistem yang seperti ya ada beberapa orang yang sportif, tapi ada beberapa orang yang ya aku merasa kurang cocok aja. Sampai akhirnya selesai stase anestesi, muncul lagi perasaan bunuh diriku yang paling parah itu di situ puncaknya di situ ya. Setelah anestesi 2019 tuh ya. 2019 itu puncaknya aku bener-bener pengen bunuh diri itu waktu selesai stase anestesi, karena udah 1 bulan full stase anestesi kan, yang menurutku tekanannya terlalu tinggi. Sampai akhirnya ya udahlah, aku selesai di sini, aku nggak mau lanjut kuliah lagi gitu. Akhirnya dari situ ya aku lagi-lagi ke psikiater dan beliau lagi-lagi menyarankan ya udah take your time gitu. Istirahat lagi gitu. Sampai di situ aku memutuskan untuk ya udah aku istirahat 1 semester gitu. Oke, aku mau nanya boleh? 1 semester dulu diselesaikan dulu bro, sabar lu host. ngopi ya dulu. Iya makanya gue selesaikan dulu, nanti kan baru flashback lagi nggak apa-apa gitu. Lu kejar lebih dalam nggak apa, tapi kan maksudnya tadi biar gue selesaikan dulu biar urut gitu. Iya boleh. Berarti 1 semester. Berarti nggak bareng sama dia dong? Enggak. Jadi sistem koas ya. Berarti sempat ke 2015 juga ya? Apa enggak? Enggak, 7 bulan aku bener-bener libur. 7 bulan aku bener-bener libur. Jadi mulai bulan Februari Januari. Itu kurang 4 stase itu? Kurang 4 stase. Itu aku bener-bener libur. Dari bulan apa ya? Februari sampai habis lebaran. Agustus 2019. Terus? Ya udah, akhirnya karena aku waktu lebaran itulah aku menemukan waktu libur 7 bulan itulah aku menemukan kenapa aku harus jadi dokter. Kenapa Mas? Ya karena aku ngerasa bahwa nggak ada salahnya jadi dokter. Aku cuman itu aja mikirku. Waktu itu aku tanya ke dokter, namanya Dokter Roni. Dokter Roni SPKJ. Dokter Roni SPKJ. Pembina KMN FK. Jadi beliau tanya satu pertanyaan ke aku. Entar dulu, itu ketemu di mana? Ketemu di ruangan beliau. Jadi aku emang sengaja sowan silaturahim. Terus sama beliau ditanya satu pertanyaan yang itu sebelum aku cuti ya. Apa salah jadi dokter, Dek? Itu kan manggil aku bukan Dek, Mas ini. Apa salah jadi dokter, Mas? Balikin nih. Terus Mas Rizky jawab apa? Muter-muter salah, Dok.
Iya bener toh, nggak ada masalah. Tapi kan waktu itu aku masih mikir bahwa aku nggak mau jadi dokter. Sampai akhirnya aku kontemplasi, bener-bener kontemplasi berbulan-bulan itu sampai aku menemukan, oh iya, jadi dokter itu nggak ada salahnya. Dan ya kalau bisa jadi dokter ya jadi dokter yang bermanfaat kayak gitu. Iya. Dan, Tapi ya dan di tengah-tengah itu aku juga balik ke pesantren, ketemu adik-adik, ngasih ya walaupun aku orang yang butuh motivasi, tapi paling nggak aku bisa ngasih motivasi lah ke teman-teman, ke adik-adik, ayo dek kuliah ke UGM misalkan. Iya. Mantap. Kayak gitu. Bisa berbagi lah sama adik-adik. Dari situ aku mikir, oh teman-teman ini banyak yang pengen kuliah, kenapa kok aku malah pengen keluar dari kuliah kayak gitu. Ada beberapa orang yang pengen jadi dokter, kenapa kok aku nggak mau jadi dokter kayak gitu. Terus waktu ditanya ya pertanyaan dokter Roni tadi, apa sih salahnya jadi dokter, aku nggak bisa jawab. Berarti kan itu artinya oh iya jadi dokter itu nggak ada salahnya gitu. Oke. Dari situ akhirnya aku mikir, oh iya aku harus melanjutkan kuliah. Stase. Oke. Nah, terus Agustus masuk lagi stase apa? Agustus masuk lagi stase saraf, kemudian IPD, Terus lancar ya pas itu ya, IPD, IPD. terus Ya, sisa-sisanya. anak. habis itu bedah ketemu Irfan lagi. Bedah pas Covid ya itu. Bedah Pas Covid. Oh. Itu berarti Covid tuh salah satunya membawa keberkahan sendiri ya. karena istilahnya stase bedahnya kan agak lebih longgar kan. Aku nggak suka yang namanya jahit menjahit, dunia perokaan itu aku nggak suka. Tapi alhamdulillah kok ada Covid jadinya ya terkurangi bebanku untuk masuk ke OK. Makanya Covid itu ya kadang bagi sebagian orang memang jadi tantangan sendiri, jadi sebuah hal yang susah, tapi mungkin di beberapa sisi yang lain yaitu ada keberkahan itu. Yang pasti bagi mungkin nggak cuma Mas Rizky tapi bagi peneliti akhirnya dia punya bahan baru nih untuk kemudian diteliti dan lain sebagainya gitu sih. Blessing in disguise. Lanjut deh, lu mau tanya apa? Gantian gue pengen ngopi. Iya. Mungkin iklanin dulu lah kopi lini waktu. ya, ini kopi lini waktu. Apa tagline-nya? Nggak tahu. Baca belakangnya. Oh iya, cari-cari. Teman terbaik di setiap momen. Ya, jadi aku lagi belajar bisnis kopi gitu. Karena memang kopi itu salah satu minuman yang gue tuh suka banget gitu sama kopi. Nah, ini salah satu produknya kopi susu nih, kopi susu gitu. Oke, enak. Ya teman-teman harus di endorse ya. Di depan kamera. Tapi emang bener enak kan? Bener-bener Enak. udah berkali-kali kesini loh. Teman-teman harus mencoba. Oke. Lanjut gimana? Oke, aku pengen tanya tuh Mas, ini tadi menarik banget. Jadi kayak aku tuh sampai kayak pengen nyela sebenarnya di tengah-tengah. Iya, sorry tapi aku tuh pengen biar urut dulu, Bro. Iya. Selesai dulu. Iya. Mas Rizky itu kan bilang kalau misalnya ketika koas, ketika menjalani stase profesi itu lebih dramatis ya. Maksudnya teman-teman mungkin sama-sama nih, saya juga pertanyaannya juga sama. Apa sih sebenarnya kemudian yang membuat stase di di profesi itu menjadi halangan gitu, sampai beberapa stase itu jadi terhambat. Itu Mas Rizky menyadari nggak apa sih sebenarnya stresornya Mas Rizky untuk menjalani koas itu? Menjalani koas itu yang benar-benar menjadi stresorku itu pertama harus ketemu pasien. Ketemu pasien itu bagiku ketemu pasien itu stresor karena kita ketemu orang. Dengan ketemu orang kita di situ berbicara tentang harapan. Orang itu kan ketika kita memeriksa pasien itu berharap pada kita. Nah, agar kita bisa seperti ini ya kayak gitu loh. Nah, akhirnya ketika itu kan kita jadi mikir kita harus melakukan yang terbaik kayak gitu. Jadi karena kita harus melakukan yang terbaik, ya itu bagiku itu merupakan tekanan tersendiri. Pertama itu. Kedua, tugas-tugasnya juga banyak. Ya. Jadi ada refkas, ada tutorial, ada BST. Dan kadang waktunya juga nggak masuk akal ya. Tiba-tiba besoknya gitu. Tiba-tiba misalkan hari ini tutorial, hari ini refkas gitu. Padahal kita belum nyari kasus, belum itu. Nah, apalagi dengan
hal yang kayak gitu itu kan menekan juga gitu. Dengan orang-orang yang tidak bisa kerja dalam tekanan seperti saya, ya jujur aku bukan orang yang bisa kerja dalam tekanan yang berat, bertumpuk-tumpuk gitu. Itu menjadi stresor yang cukup berat gitu. Ya itu. Ada lagi, udah Terus, 2 itu. 2 itu, terus kemudian yang terakhir yang paling susah yang paling susah yang menurutku itu tetap ketemu dengan konsulen. Ketemu konsulen tuh stresor juga, karena kadang kita harus bertemu dengan konsulen yang memiliki karakter yang berbeda-beda, yang mempunyai harapan terhadap kita berbeda-beda. Ada konsulen yang cuma berharap sepenting kue mlebu, yang penting kamu masuk, beliau udah seneng. Ada konsulen yang kamu kudu pinter. Nah, kadang-kadang orang-orang yang nggak pinter-pinter banget, yang nggak pinter kayak saya kan merasa tertekan. Wah, konsulennya pengen aku pinter, tapi aku nggak pinter lah. Jadi akhirnya jadi beban juga. Itu ya, jadi kemudian jadi stresor ketika koas ya. Ketika koas. Jadi ada beberapa stase memang yang tuntutannya yang tinggi, ada juga beberapa stase yang tuntutannya nggak begitu tinggi. Ya. Terus kemudian kan Mas Rizky kan ini ya sudah bisa dibilang angkatan senior, dan kemudian beberapa temennya dulu yang sama-sama masuk ke fakultas kedokteran bareng-bareng ternyata sudah di jenjang yang lain seperti di residen. Itu ada jadi tekanan nggak atau biasa aja? Misalnya ketemu di stase apa Opsgin, ternyata temen tuh udah ada yang masuk gitu di Opsgin, itu gimana? Di satu sisi tekanan juga. Ya, maksudnya tekanannya, wah koncoku residen kok aku koas yo gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang jadi hal yang menyenangkan gitu. Akhirnya kita bisa bertanya kepada dia gitu. Akhirnya misalkan aku nggak ngerti tentang ini, jadinya aku lebih luas untuk bertanya tentang ini ke residen daripada ke residen yang belum kenal. Kan lebih enak kalau ke residen yang udah kenal gitu, ke temen kayak gitu. Jadi ya misalkan misalkan aku di stase yang kemarin aku ketemu senior di KMNU FK waktu aku stase IPD. Jadi waktu itu aku bisa tanya, Mas ini gimana? Kasus kayak gini seperti apa gitu. Tanpa canggung kayak gitu. Waktu THT juga aku ketemu salah satu senior di KMNU juga, aku bisa tanya, ini kalau kayak gini gimana Mas? Kalau kayak gini gimana Mas? Gitu. Lebih enak aja sih. Malah lebih enak. Tapi ya tergantung residennya. Kalau residennya kita deket ya enak, tapi kalau residennya temen yang kita dulu nggak akur ya mungkin beda ya. Mungkin beda ya persepsinya. Ada juga yang seperti nggak itu. sih, aku alhamdulillah kebetulan nggak ada temen yang nggak akur sama aku. Oke, mantap. Oke, gue lagi ya. Nah, sip. Berarti gini, kita mungkin masuk ke kesimpulan dulu ya. Habis ini mungkin ada, ya gue punya game lah kayak gitu. Nanti lu juga main. Nah, fokus di sini. Nah, kalau boleh agak disimpulkan tadi ya. Berarti Mas Rizky masuk ke FK 2010, kemudian baru lulus di semester ke-14 atau tahun ke-7, habis itu menjalani koas atau profesi itu kan selama 3 tahun ya kurang lebih. Yang harusnya 2 tahun. Yang harusnya 2 tahun. Nah, dan apa yang kemudian pengen Mas Rizky katakan gitu. Dan yang luar biasanya teman-teman, jadi alhamdulillah semalam tuh ada pengumuman nih, Mas Rizky termasuk nih samping saya juga itu lulus UKM PPD Wansut, luar biasa. Jadi apa yang kemudian pengen Mas Rizky sampaikan gitu, maksudnya mungkin buat adik-adik kan sebentar lagi ini kan juga adik-adik mahasiswa baru kan mau masuk minggu depan, setahu saya 2014 tuh udah 14 September maba 2020 itu udah mulai kuliah walaupun secara daring kayak gitu. Apa yang kemudian Mas Rizky pengen sampaikan dari perjalanan hidup yang sudah Mas Rizky lalui di kedokteran UGM dari 2010 sampai 2020 kayak gitu. Pertama yang ingin aku tekankan, kalau misalkan kalian merasa memiliki masalah di kesehatan mental, jangan takut untuk datang ke psikolog atau psikiater. Itu penting banget, karena waktu itu kenapa aku sempat terkatung-katung dari semester
habis habis kuliah 7 semester sampai semester 14 aku nggak ngapa-ngapain itu karena aku merasa bahwa aku tuh kuat dan aku nggak butuh psikolog atau psikiater. Karena waktu itu Mas Rizky ngerasanya apa? Rasanya, itu aib atau gimana? Karena aku waktu itu ngerasa bahwa ngapain sih aku ke psikolog, ngapain sih aku ke psikiater, nggak ada gunanya gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman memang benar-benar butuh, jangan takut untuk datang ke psikolog atau psikiater. Di Fakultas Kedokteran UGM kebetulan sudah ada unitnya, udah ada unitnya, ada unit di Geraha Wiyata kalau nggak salah. Itu udah ada unit konselingnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman anak FK UGM dan membutuhkan itu bisa segera ke situ kayak gitu. Dan juga dari prodi kadang-kadang kalau misalkan kita dirasa untuk perlu ke psikiater, nanti bisa aja dirujuk dari prodi untuk difasilitasi dari prodi untuk ke psikiater. Itu pertama. Kedua, jangan merasa rendah diri, tapi yo rada susah sih emang iki. Maksudnya ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman ini nggak mampu, yo coba dipikirkan lagi. Aku iki bener-bener nggak mampu apa emang mau pikiranku tok yang membuat aku ini nggak mampu kayak gitu. Ya kayak misalkan aku ngerasa bahwa aku tuh nggak bisa jadi dokter, nggak pantas jadi dokter. Itu cuma pikiranku aja ternyata kayak gitu. Tapi ternyata ketika aku jalani, tak telateni gitu, akhirnya ya alhamdulillah aku bisa jadi dokter kayak gitu. Mungkin itu sih. Dua itu ya yang penting ya. Ya, saya sepakat banget ya sama Mas Rizky gitu ya. Mungkin agak menambahkan sedikit Mas. Jadi memang kalau menurutku ya, kayak misalkan bahwa kita tuh punya masalah, maksudnya terkait mungkin masalah gangguan kejiwaan, menurutku sih itu bukan suatu aib kayak gitu. Kan kenapa? Karena seseorang yang mengakui kekurangannya, kekurangan dirinya yang kemudian yang kemudian disampaikan kepada ahlinya kayak gitu, dan kemudian setelah itu menemukan solusi-solusi, itu menurutku adalah sebuah adalah sebuah hal yang wajar dan sebuah hal yang berani. Karena ya gimana pun kita sebagai manusia itu ya nggak akan sempurna kayak gitu, kita nggak akan sempurna. Makanya kemudian ya kita butuh kolaborasi, kita butuh sosialisasi, kita butuh organisasi, kita butuh istri ya kan ya, untuk melengkapi. Ini ngomong-ngomong istri, mau nikah kapan? Ya nunggu ada yang mau. Ya gitu ya, kalau menurutku gitu sih. Jadi ya ya itu tadi, kalau misalkan teman-teman punya masalah di kejiwaan atau misalkan hal lain, ya ceritakanlah pada orang yang tepat. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah kejiwaan, ya mungkin bisa ke psikiater atau psikolog kayak gitu sih teman-teman. Nah terus juga ya untuk mahasiswa baru, kalau aku boleh ngomong nih, jadi memang kadang tuh gimana ya, sesuatu itu berjalan tidak semulus apa yang kita bayangkan kayak gitu. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan kayak gitu? Ya kita harus terus bergerak kayak gitu. Kuncinya bergerak kayak gitu. Karena kalau menurut guruku, kalau misalkan bergerak itu pasti ada berkahnya kayak gitu. Entah kemudian yaitu tadi hasilnya itu berapa lama kemudian, ya itu kan itu ketetapan atau rezeki dari Tuhan kayak gitu. Tapi ya tadi Mas Rizky sudah membuktikan bahwa kemudian ketika beliau ada masalah A, B, C kayak gitu kan, nah terus beliau tetap maksudnya bergerak, beliau berani nemui psikiater, beliau berani untuk memilih istirahat. Itu menurutku bergerak juga loh, memilih istirahat tuh bergerak juga. Karena bisa jadi kayak gengsi atau gimana kayak gitu, terus kemudian bisa bergerak lagi. Itu menurutku sebuah hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi bergerak, dan karena yang namanya perubahan itu harus terus dilakukan kayak gitu. Jadi ada salah satu tokoh yang bilang bahwa ya hidup itu seperti kita mengayuh sepeda kayak gitu. Jadi ada kalanya memang di atas,
kan roda sepeda itu ada kalanya memang di bawah, tapi ketika kita terus bergerak, kita terus berubah, yaitu kita akan menemui sebuah keberkahan atau hasil. Gitu sih menurut gua. Mas Irfan ada tambahan nggak sebelum nanti kita ngobrol yang lebih santai gitu? Aku apa ya, nambahanku sebenarnya tadi udah disampaikan ya ke sama abang-abang di sini sudah luar biasa. Ini kayak itu kan buat self assessment ke teman-teman sendiri. Jadi mungkin kalau kita merasa depres atau kita merasa membutuhkan pertolongan, ya sampaikan, cari orang yang tepat, kemudian teman-teman bisa bercerita. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya mungkin mau nambahin dari sisi orang yang suportif ya, yang berada di teman-teman, yang berada di yang mungkin kita ngelihat gitu, ada teman-teman tahu atau mengindikasi deh. Jadi kayak ada nih teman-teman kita yang merasa inferior atau itu, jangan pernah teman-teman tinggalin, atau jangan pernah teman-teman itu nggak merasa cuek-cuek aja, oh toh dia nggak berhubungan langsung sama aku. Dan itu yang kami aku juga sebagai saksi ya, sebagai yang turut kagum ke Mas Rizky yang kebetulan juga pernah dapat kesempatan buat sama beliau di dua stase ya, di dua stase. Jadi kayak kami tahu banget struggle-nya teman-teman yang merasa down, apalagi merasa sudah nggak ada gunanya lagi, dan itu lah perannya teman-teman yang berada di sekitarnya gitu. Pertama kita mengindikasi, oh ini ada nih kayaknya dia butuh teman curhat, butuh temen yang support terus gitu, butuh atau justru jadi yang memberitahu ke orang yang lebih tahu gitu, misalnya kayak ke dosen atau ke psikiater gitu. Jadi kayak kalian tuh yang whistleblower-nya gitu, yang ke orang-orang yang kemudian nanti teman-teman bisa menghubungkan ke teman-teman yang membutuhkan support ini yang lebih. Jadi gitu. Terus kemudian teman-teman juga harus menyediakan tempat yang nyaman gitu. Sebenarnya itu bukan buat teman kita yang membutuhkan, tapi buat kita juga. Jadi kita tahu empati, kita belajar bagaimana menghadapi orang yang sedang menghadapi masalah. Itu satu hal pembelajaran hidup yang kemudian membuat kita sama-sama berkembang. Jadi kerasa gitu. Jadi lulus tuh ada maknanya. Setelah lulus bareng-bareng kita bisa ngelihat perjuangan selama ini. Ya itu Ling. Oke. Gue lagi butuh nih. Kok lu oh iya betul. Wah. Katanya tadi ini ya, bantu orang yang lagi butuh gitu. Nggak butuh bro. Gimana nih solusinya bro? Saya juga. Berarti di sini barisan jombloan ya? Kalau yang tertarik dengan Fajrul bisa lihat di sini. Apaan sih? lanjut. Oke, Mas Irfan bisa dinyalain itu nggak? Lampunya biar lebih terang. Gak apa-apa. Nanti kita potong yang bagian sini. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Oke, lebih terang ya.